Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas lagi tentang aplikasi pinjaman online ilegal beranak. Jadi di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang gagal bayar di pinjaman online ilegal ya. Apapun namanya sama aja kalau pinjaman online ilegal. Jadi untuk pinjaman online ilegal ini sekarang ini banyak sekali, tapi beda-beda nama teman-teman ya. Jadi kebanyakan sekarang ini pinjaman online ilegal itu beranak. Jadi di dalamnya itu banyak. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tentang gagal bayar di pinjaman online ilegal. Buat teman-teman di luar sana yang saat ini terjerat di pinjaman online beranak, kalian simak terus video ini. Jangan di skip agar kalian tidak gagal paham misalkan kalian sudah terjerat di pinjaman online ilegal. Oke, seperti biasa teman-teman ya. Yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasi ilegal. Aplikasinya namanya Aman Money teman-teman ya. Jadi Aman Money lah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, di sini kami mempunyai aplikasi ilegal yang sudah tidak dibayar sekitar 6 di dalamnya. Jadi untuk aplikasi Aman Money ini ada sekitar 6 aplikasi yang sudah tidak dibayar ya, dan sudah telat sekitar 2 minggu teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari pinjaman online ilegal. Pokoknya pinjaman online ilegal itu banyak namanya teman-teman ya, beda-beda tapi ilegal ya. Jadi untuk 2023 ini sekarang ya, sekarang ini untuk 2023 ini banyak pinjaman online ilegal yang menjerat nasabahnya ya. Contohnya apa? Menjerat ya, kayak kita sekali klik kemudian langsung ACC ada sekitar 3, ada yang sekitar 4 sekaligus seperti itu ya. Jadi artinya menjerat teman-teman ya. Banyak teman-teman yang bertanya, bang saya baru isi data, saya nggak klik ya, nggak mengajukan, kemudian tiba-tiba ada uang masuk 3 aplikasi, nominalnya 1.800.000, yang masuk cuma 1.100.000 sekian seperti itu. Jadi saya di sini akan menjelaskan ya resiko-resiko misalkan kalian gagal bayar ya atau telat bayar di pinjaman online ilegal. Oke, langsung saja teman-teman ya, di sini ke pinjaman ya. Oke. Nah, teman-teman. Nah, di sini sudah telat semua teman-teman ya. Nah, di sini ada sekitar 6 ya. Saya coba hitung ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi ada 6 aplikasi ini ya di dalam Aman Money ini teman-teman ya. Jadi ini aplikasi pinjaman online ilegal yang menjerat ya. Kenapa saya bilang menjerat? Karena banyak teman-teman yang download aplikasi kemudian isi data, nggak pernah apa ya, nggak klik ya. Intinya isi data kemudian tidak jadilah istilahnya untuk meminjam, tidak mengeklik, kemudian tiba-tiba ada uang masuk. Nah, itulah artinya menjerat ya, menjerat kayak jebakan seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang sharing sama saya dan bertanya, bang saya tidak mengeklik atau mengajukan, kemudian tiba-tiba ada uang masuk, saya cek di aplikasinya ada 3, ada 2. Nah, itu artinya menjerat teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman, jadi resiko apa sih kalau kita telat bayar? Contohnya seperti ini, ada sampai 6 ya. Bahkan ada yang cuma 2 sudah panik ya, ada yang 3 sudah panik. Nah, yang pertama-tama misalkan teman-teman mau jatuh tempo di pinjaman online ilegal ya, apapun namanya ya, yang penting ilegal, itu kurang 2 hari itu sudah di WA atau diancam dengan cara-cara sebar data. Nah, itulah resikonya misalkan kalian telat apa ya, mau jatuh tempo. Itu sebelum telat kalian sudah diteror oleh pihak pinjaman online ilegal ya, apapun namanya. Seperti itu memang teman-teman. Makanya saya bilang tadi menjerat ya, atau jebakan lah seperti itu pinjaman online ilegal. Tenornya kalau pinjaman online ilegal itu cuma 7 hari ya.
kita kurang 2 hari untuk apa aja mau jatuh tempo itu kita sudah di WA, di teror, di telepon ya, bikin kita tidak nyaman seperti itu. Jadi keluh kesah dari teman-teman subscriber itu banyak sekali ya. Bang, ini bang saya masih kurang 2 hari, kenapa saya sudah diancam mau sebar data. Nah, misalkan teman-teman sudah seperti itu ya, mengalami kasus yang seperti itu ya, kurang 2 hari sudah di WA, di teror, kalian nggak usah panik ya. Yang pertama-tama kalian harus kuat mental kalau kalian mengalami yang seperti itu. Karena memang seperti itu cara-cara penagihan dari pihak pinjaman online ilegal. Kurang 2 hari kita sudah diancam dengan sebar data. Nah, misalkan kalian sudah dapat WA seperti itu, kalian nggak usah panik, kalian respon aja dengan baik. Ya Pak, masih belum jatuh tempo Pak ya. Ya, atau kalian bisa balas, ya Pak masih cari dana. Ya. Biasanya kalau dari pihak pinjol, meskipun kalian respon dari pihak pinjol, biasanya malah kita yang dimaki-maki. Tapi kalian biasa aja ya. Memang kalau kita balas, memang kita dimaki-maki, tapi setidaknya kalian harus balas meskipun dimaki-maki. Ya, ataupun yang masih belum ada dana memang atau niat galbay, kalian respon aja dengan baik. Loh bang, di channel sebelah bilangnya nggak usah direspon. Ya. Gak usah direspon atau ganti nomor, ya terserah. Di sini pengalaman saya seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya, di video-video saya itu banyak pinjaman online ilegal yang gak dibayar. Bahkan ada yang 10, 20, bahkan ada yang sampai 42 aplikasi di dalam itu gak dibayar. Tapi dengan cara saya ini aman. Artinya aman ya, aman tidak sampai dibikinin grup ya kalau kita respon ya, dan tidak sampai disebarluaskan ke seluruh kontak data-data kita. Jadi data-data kalian itu tidak sampai disebar ke sosial media kayak Facebook ataupun dibikinin grup, atau kontak-kontak kalian tidak sampai ditelepon terus menerus. Kalaupun ada itu berapa ya, 3 atau 4 orang, itu sudah wajar teman-teman. Tapi misalkan teman-teman yang bertanya, bang kalau kita ganti nomor, ya terserah kalian. Kalau saran saya atau berbagi pengalaman ya itu, kalian respon aja. Bang saya sudah respon tapi tetap aja data saya disebar. Tapi sebarnya itu tidak ke seluruh kontak ataupun ke sosial media. Seperti itu teman-teman. Misalkan kalian respon, intinya kalian berani. Berani apa ya? Berani misalkan ada WA, respon terus. Ya bahkan kalian telepon aja, ya Pak masih cari dana, sabar Pak, masih nunggu gajian, itu aja lah ya. Karena misalkan kalian telat satu aplikasi aja, ini biasanya kalau kalian sudah mau jatuh tempo satu aplikasi aja, 1 hari bisa sampai 5 nomor yang masuk, bahkan lebih dari 5 nomor, bahkan sampai 10 nomor yang berbeda. Makanya saya sering bilang, misalkan kalian mempunyai pinjaman online ilegal yang mau jatuh tempo, yang pertama-tama kalian harus kuat mental. Resikonya ya kalian akan diteror ya. Tapi misalkan teman-teman sudah diteror kemudian diam, ada WA kalian blokir, nah itu ketahuan kalau kalian sudah panik dan ketakutan. Makanya banyak teman-teman yang setiap hari itu diteror karena kalian ketakutan. Tapi misalkan kalian lebih berani dari pihak penagih, artinya kalian ada WA balas ya, kemudian jangan WA terus, kalian telepon ya. Telepon, ya Pak masih cari dana, masih nunggu gajian, ataupun apapun alasannya, itu tidak bakalan berisik dari pihak pinjol. Tapi misalkan kalian ada WA kalian blokir atau kalian ganti nomor, ketahuan kalau kalian sudah ketakutan. Makanya data-data teman-teman banyak yang disebar ke sosial media, Facebook ya, atau dibikinin grup. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak sharingan dari teman-teman subscriber yang WA ke saya ya, itu WA ke saya itu, bang data saya sudah disebar kayak gini-gini bang. Ternyata saya tanyakan alasannya, saya ganti nomor karena kepanikan bang ya, karena saya diteror terus menerus. Nah itulah resikonya. Jadi misalkan teman-teman ganti nomor ya sah saja sih, tapi kasihan kontak-kontak kalian akan ditelepon terus menerus seperti itu.
Tapi misalkan kalian berani, contohnya seperti ini aman kok teman-teman ya. Ini 6 aplikasi ya, aman ya. Kalau cuma telepon sudah biasa teman-teman ya. Ataupun data Anda ini kami sebar ya jam 1 siang atau 30 menit. Dari sekarang kalau nggak segera melunasi data Anda kami sebar. Kalian balas ya Pak, sabar saya cari dana ya. Ya masih nunggu transferan dari teman atau apa, itu tidak bakalan mungkin. Kalaupun ada itu 2 atau 3 orang, tidak keseluruhan kontak. Seperti itu teman-teman. Banyak teman-teman yang juga nggak mau sih, nggak mau, Bang saya sudah respon tapi tetap aja data saya disebar. Tapi sebarnya mungkin sedikit. Jangan, jadi buat teman-teman, misalkan kalian mempunyai kasus yang seperti ini ya, kalian hadapilah ya. Resikonya cuma diteror-teror aja. Makanya saya sering bilang kuatin mental, itu aja sih. Ini cuma 6 aplikasi ya. Banyak teman-teman cuma 1 aplikasi sudah panik, 2 aplikasi sudah panik. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, ada sampai di dalam aplikasi itu ada yang sampai 42 aplikasi yang tidak dibayar. Bayangkan teman-teman, itu 42 aplikasi. Ini cuma 6 ya. Jadi intinya buat teman-teman, misalkan kalian mempunyai pinjaman seperti ini, kalian hadapilah ya. Nggak usah ganti nomor ya, respon lebih berani. Cuman WA saja teman-teman sudah panik ya. Diteror seperti ini Bang, saya dimaki-maki, itu sudah biasa. Cuman tulisan aja kok ya. Ya seperti itu. Jadi pinjaman online itu teman-teman, misalkan kalian mau jatuh tempo itu gertak-gertak aja. Misalkan kalian ketakutan ya, data kalian disebarluaskan ke sosial media, Facebook ataupun dibikinin grup ya. Kalau kalian lebih berani kayak di video-video saya sebelumnya itu, kalian telepon, bahkan kalian kerjai aja pinjol itu, karena pinjaman online ilegal itu meresahkan ya. Ada juga pertanyaan dari teman-teman subscriber, Bang saya isi data tapi saya tidak mengeklik mengajukan, tapi tiba-tiba ada uang masuk sekitar berapa aplikasi atau 1 atau 2 aplikasi. Nah kemudian saya telepon CS-nya Bang, kemudian saya balikkan. Nah misalkan teman-teman nggak ngeklik ya, tapi kalian sudah isi data, nggak ngeklik, kemudian ada uang masuk, kalian jangan balikan sesuai yang masuk, jangan. Apalagi kalian telepon CS-nya, biasanya banyak teman-teman yang kemudian ada yang WA, tolong kembalikan uang ini, kalian transfer. Jangan, kalau seperti itu uang kalian hilang. Kalau kalian mau balikan harus sesuai aplikasi loh ya. Karena banyak teman-teman yang kemudian ada WA suruh balikan uang, dibalikan beneran, tapi tetap aja di aplikasinya ada tagihan. Misalkan teman-teman mengalami kasus yang seperti itu, kalian nggak usah kirim ke, misalkan ada WA suruh transfer, nggak usah. Kalian harus bayar lewat aplikasi, karena di situ ada kode virtualnya untuk pembayaran. Jangan kalian misalkan ada WA atau telepon CS-nya, itu nggak bakalan di aplikasi, tetap ada tagihan. Seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi jangan kalian balikan sesuai yang masuk, jangan ya. Misalkan kalian memang tidak sanggup ya, kalian hadapi ya. Misalkan ada WA respon ya, telepon ke pihak DC, nggak usah takut, itu cuman WA saja kok ya. Oke, seperti itu aja untuk video kali ini teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, hutang tetaplah hutang, wajib kalian bayar. Tapi misalkan kalian tidak mampu bayar ya, apa boleh buat ya. Seperti itu. Di sini saya cuma berbagi sesuai pengalaman saja ya, karena banyak teman-teman yang bertanya tentang gagal bayar atau mau jatuh tempo di pinjaman online ilegal ya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.